rasanya memang makin mirip aja sama teknologi yang nyatu sama kehidupan kita sehari-hari, kayak di film-film gitu. Jadi kesannya memang kayak kita punya alat bantu canggih yang selalu nempel dan bikin kita lebih aware sama kesehatan sendiri. Jadi walaupun belum sampai setingkat Iron Man banget, tapi arahnya memang ke sana. Teknologi kesehatan jadi makin personal, canggih, dan nyatu sama kehidupan kita. Kali ini kita akan ngobrol dengan ChatGPT membahas tentang bagaimana dunia kesehatan yang terbaru. Sejauh mana perkembangannya dan bagaimana implementasi AI dalam dunia kesehatan. Oke, langsung saja. Halo ChatGPT. Halo juga Yusuf, selamat malam. Kalau ada apapun yang mau dibicarakan atau ditanyakan, silakan saja. Aku mau membahas tentang dunia kesehatan. Apa hal terbaru dari dunia kesehatan? Nah, kalau kita ngomongin hal-hal terbaru di dunia kesehatan, sekarang lagi banyak dibahas soal teknologi kesehatan digital, misalnya telemedicine yang makin marak, atau juga perkembangan vaksin dan terapi baru. Jadi topiknya lumayan dinamis dan seru buat diikuti. Kalau ada yang spesifik yang mau kamu dalami, tinggal bilang aja. Yang menurutmu paling menarik apa? Kalau menurutku, yang paling menarik belakangan ini itu perkembangan di dunia telemedicine dan juga kesehatan digital. Karena dengan teknologi ini, orang jadi lebih mudah akses layanan kesehatan dari jarak jauh, konsultasi sama dokter tanpa harus datang ke klinik, dan itu membantu banget apalagi buat yang punya keterbatasan waktu. Jadi ini kayak bikin kesehatan jadi lebih gampang diakses oleh banyak orang. Bagaimana AI digunakan dalam dunia kesehatan? Nah, AI itu sekarang dipakai lumayan luas di dunia kesehatan. Contohnya AI bisa bantu dokter buat analisis gambar medis, kayak röntgen atau MRI dengan lebih cepat dan akurat. AI juga bisa dipakai buat prediksi penyakit tertentu berdasarkan data pasien, jadi lebih personalisasi pengobatannya. Intinya AI bikin proses diagnosa dan perawatan jadi lebih efisien dan canggih. Wow, luar biasa ya. Jadi ini bisa mempercepat dalam proses diagnosa dan dalam proses penyembuhan pasien. Ya, betul sekali Yusuf. Jadi memang AI ini semacam game changer di dunia kesehatan. Dengan adanya AI, proses-proses yang dulunya butuh waktu lebih lama bisa jadi lebih cepat, dan tentu saja itu bikin perawatan pasien lebih efisien. Jadi nggak heran kalau teknologi ini sekarang makin banyak diterapkan di berbagai layanan kesehatan. Menurutmu rekomendasi yang dilakukan AI dalam dunia kesehatan itu apa lebih baik daripada rekomendasi dari seorang dokter? Contoh, ketika kita berobat langsung, mungkin dokter juga menggunakan rekomendasi AI nih. Nah, ini pertanyaan yang menarik nih Yusuf. Jadi sebetulnya AI itu memang bisa kasih rekomendasi yang sangat cepat dan berbasis data yang luas banget. Tapi biasanya ODL itu kalau AI dan dokter saling melengkapi. Jadi AI ngasih insight atau rekomendasi, tapi keputusan akhir dan sentuhan manusia tetap dipegang dokter. Karena dokter punya pengalaman klinis, empati, dan konteks yang mungkin gak sepenuhnya bisa digantikan AI. Jadi intinya sih kombinasi keduanya itu yang bikin hasilnya lebih oke. Oke, inovasi medis apa yang paling signifikan dalam beberapa bulan terakhir? Kalau bicara inovasi medis terbaru dalam beberapa bulan terakhir, salah satu yang cukup signifikan itu misalnya perkembangan di bidang terapi gen dan juga penggunaan AI untuk penemuan obat baru. Ada juga kemajuan dalam teknologi vaksin yang lebih cepat disesuaikan untuk berbagai varian virus. Jadi banyak banget nih hal-hal baru yang terus muncul dan bikin dunia medis makin dinamis. Oke, tadi ada kamu bilang terapi gen, kemudian ada penemuan obat baru. Coba kamu jelaskan lebih detail. Apa ini? Oke, kita lanjut. Jadi kalau soal terapi gen, itu intinya adalah teknologi di mana gen tertentu dalam tubuh bisa diubah atau diperbaiki untuk mengobati penyakit genetik. Misalnya ada terapi gen yang lagi dikembangkan untuk penyakit langka yang sebelumnya sulit diobati. Nah, sementara itu penemuan obat baru dengan bantuan AI itu memanfaatkan kemampuan AI untuk menganalisis data dalam skala besar, sehingga proses menemukan molekul obat baru jadi lebih cepat. Intinya dua hal ini benar-benar membawa angin segar di dunia medis karena membuka peluang pengobatan yang lebih canggih dan lebih personal. Oke, berarti ini ada perbandingan ya, sebelum ada AI dan sesudah ada AI. Itu kira-kira dalam menemukan obat berapa? Kalau sebelum ada AI itu untuk menemukan obat baru butuh berapa lama? Dan kalau sesudah ada AI berapa lama? Iya,
Betul banget. Jadi sebelum ada AI, proses menemukan obat baru itu bisa memakan waktu bertahun-tahun, bahkan kadang lebih dari 1 dekade. Karena harus melalui banyak tahapan uji coba dan penelitian yang panjang. Nah, setelah ada AI, proses ini bisa dipercepat signifikan. Bisa jadi dari yang butuh belasan tahun, sekarang mungkin hanya butuh beberapa tahun saja untuk menemukan kandidat obat yang potensial. Jadi AI benar-benar memangkas waktu riset dan membuat segalanya lebih efisien. Oke, obat terbaru apa ini yang kamu tahu? Nah, salah satu contoh obat baru yang cukup mencolok belakangan ini adalah beberapa obat untuk penyakit langka yang memanfaatkan terapi gen. Misalnya ada terapi gen yang dikembangkan untuk penyakit-penyakit seperti distrofi otot Duchenne yang sebelumnya sangat sulit diobati. Selain itu, ada juga obat-obat baru untuk beberapa jenis kanker yang ditemukan lebih cepat dengan bantuan AI, karena AI bisa menganalisis data genetik dan mencari target obat yang lebih tepat. Jadi dunia medis memang lagi banyak kemajuan seru dari segi penemuan obat berkat teknologi-teknologi ini. Selain itu, ada juga obat-obat baru untuk beberapa jenis kanker yang ditemukan lebih cepat dengan bantuan AI, karena AI bisa menganalisis data genetik dan mencari target obat yang lebih tepat. Jadi dunia medis memang lagi banyak kemajuan seru dari segi penemuan obat berkat teknologi-teknologi ini. Oke, coba kamu lebih spesifik tentang sakitnya itu apa? Tadi kamu bilang juga soal kanker. Kanker yang seperti apa? Yang sebelumnya tidak bisa disembuhkan dan sekarang berpotensi bisa disembuhkan oleh penemuan obat terbaru ini. Oke, jadi kita ambil contoh yang lebih spesifik ya. Misalnya untuk kanker, ada beberapa jenis kanker darah seperti leukemia tertentu yang sekarang lebih terbantu dengan terapi yang lebih ditargetkan berkat penemuan baru. Sebelumnya, jenis kanker ini mungkin butuh pengobatan yang lebih umum dan efek sampingnya cukup berat. Sekarang dengan AI bisa ditemukan obat yang lebih spesifik menarget sel-sel kanker tertentu sehingga lebih efektif dan personal. Begitu juga dengan terapi gen untuk penyakit seperti distrofi otot Duchenne, yang sebelumnya sangat sulit diatasi karena bersifat genetik. Sekarang ada terapi gen yang bisa memperbaiki atau mengganti gen yang bermasalah sehingga ada harapan baru buat pasien. Jadi memang kemajuan ini bikin pengobatan jadi lebih spesifik dan lebih mungkin untuk penyakit-penyakit yang dulu susah diobati. Wow, jadi sangat membantu ya dan percepatannya sangat signifikan ya antara sebelum ada AI dan sesudah ada AI. Iya, benar banget Yusuf. Memang perbedaan sebelum dan sesudah ada AI itu kerasa banget dalam dunia medis. Jadi bukan cuma mempercepat, tapi juga bikin pengobatan lebih tepat sasaran. Jadinya pasien punya harapan yang lebih besar dan proses perawatan jadi lebih efisien. Senang bisa berbagi info ini sama kau. Oke, apa penyakit yang sedang menjadi fokus utama global sekarang? Nah, kalau bicara penyakit yang lagi jadi fokus global sekarang, salah satunya masih seputar penyakit-penyakit menular kayak varian baru dari virus pernapasan, misalnya COVID-19 dan variannya, meskipun mungkin penanganannya udah jauh lebih baik. Selain itu, penyakit tidak menular seperti diabetes, penyakit jantung, dan kanker juga masih jadi fokus utama di banyak negara. Intinya, sekarang dunia kesehatan global banyak berfokus pada bagaimana menangani penyakit-penyakit ini dengan lebih efektif, baik yang menular maupun yang tidak menular, dan tentu saja bagaimana teknologi bisa membantu. Oke, teknologi apa yang saat ini paling berpengaruh dalam dunia kesehatan? Nah, kalau bicara teknologi yang paling berpengaruh di dunia kesehatan saat ini, selain AI, tentu ada juga teknologi seperti telemedicine, big data dalam analisis kesehatan, dan juga wearable devices atau perangkat yang bisa dipakai untuk memantau kesehatan secara real time. Jadi kombinasi teknologi ini benar-benar mengubah cara kita merawat kesehatan dan membuat layanan medis jadi lebih mudah diakses dan dipersonalisasi. Coba jelaskan lebih spesifik lagi. Tentu, kita bisa lebih spesifik. Misalnya dalam hal telemedicine, sekarang platform-platform telemedicine itu memungkinkan pasien untuk konsultasi sama dokter dari rumah, pakai video call, chat, atau aplikasi khusus, jadi orang nggak perlu datang langsung ke klinik. Lalu wearable devices contohnya kayak smartwatch atau fitness tracker yang bisa mengukur detak jantung, kadar oksigen, kualitas tidur, dan ngasih data kesehatan harian. Ini bikin orang lebih sadar sama kondisi kesehatan mereka sendiri dan bisa deteksi dini kalau ada masalah. Jadi teknologi ini benar-benar bikin kesehatan jadi lebih terpantau dan lebih gampang diakses di kehidupan sehari-hari. Oke, ini mirip kayak teknologi yang udah menyatu dengan manusia ya. Aku jadi teringat sama Iron Man ya. Ini mirip-mirip kayak gitu nggak sih?
Iya, betul banget. Rasanya memang makin mirip aja sama teknologi yang nyatu sama kehidupan kita sehari-hari, kayak di film-film gitu. Jadi kesannya memang kayak kita punya alat bantu canggih yang selalu nempel dan bikin kita lebih aware sama kesehatan sendiri. Jadi walaupun belum sampai setingkat Iron Man banget, tapi arahnya memang ke sana, teknologi kesehatan jadi makin personal, canggih, dan nyatu sama kehidupan kita. Menurutmu ke depan apakah kita akan bisa mencapai level seperti Iron Man suatu saat nanti? Iya, jadi memang seru banget ngebayangin teknologi kesehatan yang bisa sampai setara Iron Man ya. Menurutku sih mungkin dalam beberapa dekade ke depan kita bakal lihat teknologi yang makin canggih dan makin terintegrasi ke kehidupan sehari-hari. Memang nggak persis jadi punya armor kayak Iron Man, tapi setidaknya kita bakal punya perangkat yang bikin hidup lebih sehat dan lebih mudah. Jadi bisa dibilang kita lagi menuju ke arah sana, dan mungkin dalam beberapa puluh tahun, hal-hal kayak gitu bukan lagi cuma fiksi. Oke, dalam beberapa dekade ke depan, menurutmu dalam dunia imajinasi akan seperti apa kolaborasi kesehatan teknologi pada manusia ini? Oke, jadi kalau kita membayangkan ke depan dalam dunia imajinasi, mungkin kolaborasi kesehatan dan teknologi itu bakal kayak kita punya asisten kesehatan pribadi yang super canggih, mungkin ada perangkat wearable yang benar-benar nempel di tubuh, ngasih data real time tentang kesehatan kita, dan mungkin bahkan bisa ngebantu kita ngambil keputusan kesehatan sehari-hari. Jadi semacam hidup dengan teknologi yang benar-benar ngeblend sama kita, bikin kita lebih sehat, lebih terhubung, dan serasa punya sedikit sentuhan masa depan dalam keseharian kita. Wow, keren sekali. Sama-sama Yusuf. Senang bisa ngobrol dan berimajinasi bareng. Kalau ada hal lain yang mau dibahas lagi, tinggal bilang aja. Oke, olahraga apa yang paling efektif menurut riset terbaru? Kalau soal olahraga yang paling efektif, sebenarnya itu tergantung juga sama tujuan dan kondisi masing-masing orang. Tapi kalau dari riset, olahraga yang sering dianggap efektif adalah kombinasi latihan kardio dan latihan kekuatan. Kardio kayak lari, bersepeda renang itu bagus buat kesehatan jantung dan pembakaran kalori. Sementara latihan kekuatan kayak angkat beban atau bodyweight training bagus buat membangun otot dan metabolisme. Jadi intinya gabungan keduanya yang sering dianggap paling efektif menurut riset. Oke, berarti antara lari kemudian digabung sama angkat beban ya. Iya, betul Yusuf. Kombinasi antara lari atau kardio semacam itu dengan angkat beban atau latihan kekuatan memang sering jadi formula yang seimbang. Dengan begitu, kamu dapat manfaat dari kedua jenis latihan, tahan jantung meningkat, pembakaran kalori lebih optimal, dan otot juga lebih kuat. Jadi kalau digabungin, hasilnya biasanya lebih maksimal dan seimbang. Menurutmu apakah ada ancaman epidemi baru? Nah, kalau bicara soal ancaman epidemi baru, para ahli kesehatan memang selalu waspada. Meskipun kita nggak bisa prediksi dengan pasti, tapi kemungkinan selalu ada, karena virus atau penyakit baru bisa muncul dari berbagai faktor, termasuk perubahan iklim, interaksi manusia dengan hewan, atau hal-hal lain. Jadi intinya para ilmuwan dan sistem kesehatan global selalu berusaha siap siaga. Mudah-mudahan sih kita bisa lebih siap kalau ada hal-hal kayak gitu di masa depan. Jadi menurutmu nggak ada ya ini ya? Iya, jadi sebenarnya bukan berarti nggak ada sama sekali kemungkinan, tapi lebih ke kita belum bisa memastikan kapan atau apa bentuknya. Dunia kesehatan itu selalu berjaga-jaga terhadap kemungkinan munculnya penyakit baru, tapi semoga dengan kesiapsiagaan dan teknologi sekarang, kita bisa lebih siap kalaupun ada ancaman epidemi di masa depan. Oke, apa tantangan kesehatan terbesar di negara berkembang kayak Indonesia ini? Kalau ngomongin tantangan kesehatan di negara berkembang seperti Indonesia, salah satu tantangan terbesarnya adalah akses layanan kesehatan yang merata. Masih ada kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, di mana di daerah terpencil layanan kesehatan kadang lebih sulit dijangkau. Selain itu, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi juga makin meningkat, sementara penyakit menular seperti TB juga masih jadi tantangan. Jadi intinya tantangannya adalah memastikan layanan kesehatan yang merata, edukasi kesehatan yang luas, dan penanganan yang seimbang untuk berbagai jenis penyakit. Oke, aku mau membahas tentang layanan kesehatan yang tidak merata. Kenapa ini bisa terjadi dan apa solusimu? Nah, ini memang salah satu isu yang lumayan kompleks ya Yusuf.
Jadi ketidakmerataan layanan kesehatan itu biasanya terjadi karena beberapa faktor. Misalnya infrastruktur yang belum merata, kurangnya tenaga medis di daerah-daerah terpencil, dan juga distribusi fasilitas yang lebih terpusat di kota-kota besar. Nah, solusinya tentu butuh pendekatan yang menyeluruh, misalnya dengan memperkuat infrastruktur kesehatan di daerah, melatih dan mendistribusikan tenaga medis lebih merata, serta memanfaatkan teknologi kayak telemedicine supaya orang di daerah terpencil juga bisa dapat konsultasi. Jadi intinya perlu usaha bareng-bareng dan kebijakan yang tepat biar layanan kesehatan bisa lebih merata. Oke, keren banget ini. Kemudian tadi kamu juga bilang ada penyakit seperti diabetes ya yang mengalami peningkatan. Itu kenapa kok bisa terjadi demikian? Iya, betul. Jadi penyakit seperti diabetes memang meningkat di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Penyebab utamanya itu biasanya karena perubahan gaya hidup, kayak pola makan yang tinggi gula dan tinggi kalori, kurangnya aktivitas fisik, dan juga urbanisasi yang bikin orang lebih banyak gaya hidup sedentary. Jadi intinya perubahan pola hidup modern itu yang bikin angka diabetes naik. Makanya penting banget untuk edukasi tentang gaya hidup sehat, pola makan yang lebih baik, dan pentingnya olahraga, biar kita bisa mencegah peningkatan penyakit ini. Coba berikan aku data dari angka diabetes yang ada di Indonesia ini dan peningkatan dari tahun ke tahun. Dan apa penyebab utama ini bisa terjadi di masyarakat dan cara menanganinya yang secara nyata seperti apa? Jadi menurut data terbaru, di tahun 2024 ini jumlah penderita diabetes di Indonesia diperkirakan sekitar 20,4 juta orang. Penyebab utamanya memang konsumsi minuman manis yang tinggi dan gaya hidup modern yang kurang gerak. Cara menanganinya secara nyata ya dengan lebih banyak edukasi soal pola makan sehat dan pentingnya olahraga. Simpel sekali. Oke, kalau kamu Sama kalau aku minta kamu untuk memberikan sebuah kata-kata dari tema kita tentang kesehatan, apa kata-katamu? Kasih quotes tentang kesehatan. tentu Yusuf, kalau dirangkum dalam sebuah kata-kata sederhana, mungkin aku bakal bilang kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Dengan langkah kecil setiap hari, kita membangun hidup yang lebih sehat dan lebih baik. Semoga itu bisa jadi penyemangat. Jangan lupa subscribe. Aku Yusuf. Sampai ketemu di video selanjutnya.